Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan di kesempatan video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Aku pingin berbagi pengalaman sama teman-teman semua tentang pengalamanku belanja di Jepang. Jadi yang harus kita ingat, posisi kita itu di Jepang ini itu orang asing atau gaikokujin. Secara tidak langsung kita tinggal di kampung orang, yang mana kita harus mengikuti peraturan, etika, dan norma yang ada di sini, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kayak yang mau aku share sama kalian di videoku kali ini tentang etika berbelanja di Jepang. Otomatis kita selama kerja di Jepang kita kan ada tuh kayak belanja bulanan ataupun kita mau belanja apa kayak gitu. Jadi di sini aku mau berbagi tips sama kalian dan pengalamanku, berdasarkan pengalamanku. Pertama, kita mulai dari mau masuk ke supermarketnya ya. Contohnya nih aku mau belanja bulanan. Pas kita mau masuk ke supermarket di Jepang, selalu dan pasti dari pihak supermarketnya menyediakan keranjang belanja dan kayak dorongan atau geledekan, apa sih bahasa Indonesia, lupa aku. Nah, kalian jangan sungkan. Itu keranjang sama dorongan itu disediakan memang untuk kita pakai gitu. Jadi teman-teman hindari yang namanya belanja tanpa menggunakan keranjang ataupun geledekan itu gitu. Kalau belanjanya banyak, silahkan pakai dorongan itu sama keranjangnya taruh di atas. Kalau belanjanya nggak terlalu banyak, bawa keranjangnya aja nggak masalah. Hindari nih, kayak pengalamanku, karena aku belanja cuma 1 atau 2 item, aku nggak pakai keranjang, nggak pakai dorongan, ya aku main masuk gitu aja, belanja aku tenteng-tenteng kayak gitu. Sebenarnya sih kalau secara kasat mata itu bukan hal yang melanggar ya, tapi kayak kurang enak dipandang gitu. Kenapa? Lagi-lagi ingat, kita itu orang asing. Ya, kita orang asing, kita tinggal di kampung orang. Kalau kita masuk ke dalam belanja, walaupun kita bayar, kalau cuma kita tenteng-tenteng kayak gitu, kesannya kita, mohon maaf nih, kayak menguntil gitu, atau kayak mengutil, apa sih bahasa Indonesianya? Kayak ngambil nggak bayar gitu. Kesannya gitu. Jadi saran dari aku, walaupun teman-teman belanja cuma 1 atau 2 item aja, ya pakai aja keranjang itu, nggak apa-apa. Nggak ada gitu orang cuma kalian belanja tusuk gigi doang, taruh di keranjang, kalian ditegur tuh nggak akan gitu loh. Bawa aja keranjang itu, kesannya kalian memang serius mau berbelanja di supermarket itu gitu. Itu satu. Kedua, saran dari aku nih, karena kita manusia normal ya, kita sering hilaf. Jadi sebelum belanja, usahakan dari rumah kita udah nulis list kebutuhan kita apa aja ini. Kita mau beli apa nih umpamanya? Oh ya, tomat habis. Oh ya, sabun cuci piringku habis gitu. Itu dicatat aja. Nah, nanti sampai di supermarket, apa yang kita butuhkan sesuai catatan itu yang kita beli. Walaupun sering hilap gitu ya. Aku pun sering kayak gitu, udah aku catat pun, tapi kayaknya ini butuh deh. Kayaknya ini butuh deh. Sering kayak gitu. Tapi setidaknya kalau kita udah buat catatan, sebelum berangkat kita cek dulu di apa tuh kita nih yang kurang apa-apa aja ya gitu. Jadi kita belanjanya lebih teratur, terarah gitu loh. Gitu. Karena aku pernah belanja nggak pakai catatan, yang nggak perlu terbeli amaku kayak gitu. Kedua, tips keberapa? Ketiga, di saat kita selesai belanja, kita kan ke kasir nih. Kita ke kasir, kita bayar. Nah, udah dipastikan kalau kita bayar, kita pasti dapat ryushusho ataupun bukti pembayaran. Biasanya kalau kita bayar nih, biasanya kan di Jepang itu bayarnya selalu pakai mesin. Dan aku itu biasanya bayarnya selalu cash. Dan aku belum berani pakai kartu kredit. Walaupun aku udah beberapa tahun tinggal di Jepang, aku sampai sekarang belum berani pakai kartu kredit. Aku bayarnya selalu cash. Gitu. Kita masukkan uang cash, nanti kan keluar tuh dari mesinnya kembaliannya, kita ambil kembaliannya, keluar tuh ryushusho atau bukti bayar. Kalau bahasa kerennya struk belanja. Yang model gini nih. Aku di video ini udah aku sediakan sama kalian nih. Yang model-model kayak gini,
Nih, yang model-model kayak gini nih. Nih. Ini struk belanja atau bahasa Jepangnya ryosusho. Nih, struk belanja kayak gini. Udah. Saran aku buat teman-teman, kalau struk belanja ini udah keluar dari mesin, kalian ambil, kalian kantongi. Ya. Walaupun biasanya di depan kasir itu tempat kita kan kasir nih, mesin bayar, jarak maju sedikit itu ada tempat untuk kita beresin belanjaan. Udah. Nah, sebisa mungkin walaupun di situ ada tempat pembuangan untuk kertas-kertas struk belanja kayak gini, ini jangan teman-teman buang. Struk belanja ini tetap teman-teman bawa sampai di apatu kalian, baru kalau mau kalian buang. Udah? Nah, kenapa? Karena ingat, kita ini orang asing, ya, yang harus waspada. Jadi ini bukti belanja, kita bawa terus, kita kantongi. Mana tahu tiba-tiba lagi sial kita nih, kita dicek setiap, biasanya kan ada security-nya tuh, setiap supermarket ada petugas pengamanannya gitu, security gitulah. Takutnya atau sama petugasnya kita dicek, dicurigain gitu. Nah, di saat tanya, ini belanjaanmu kau beli? Iya. Mana buktinya? Ada, ini. Karena kalau udah kita buang, nanti takutnya udah kecampur-campur ataupun gimana. Jadi ini selalu kalian bawa aja, kalian kantongi. Jadi wanti-wanti, jaga-jaga kalau nanti umpamanya kejadian apa-apa, diperiksa, kalian ada bukti. Ini struk belanjanya. Gitu. Nah, tips selanjutnya yang keempat, usahakan kalau kalian belanja, selalu bawa yang namanya kantong belanja. Biasanya entah di Hyaku Eng Shop kayak Daiso gitu, ada di toko-toko lain, ataupun biasanya di supermarket itu sendiri, mereka menyediakan yang namanya kantong belanja. Kalian sediakan aja kantong belanja yang bagus, itu kalian pakai setiap hari. Kenapa? Pertama, plastik di sini, plastik belanja itu bayar. Biasanya ukuran yang kecil itu 3 yen, yang agak besaran 5 yen, atau yang lebih ukuran gede ada yang 8 yen gitu. Itu bayar. Nah, kan sayang tuh, setiap belanja bayar, setiap belanja bayar. Jadi sediakan aja kantong belanja untuk setiap kalian belanja gitu. Yang bagus, yang kokoh sekalian. Aku kemarin tuh kebetulan aku main-main ke Harop. Teman-teman ada yang tahu Harop? Toko second gitu, bukan second street juga ada sih. Aku kemarin tuh beli tas ini, kebetulan nih. Tas gede. Ini tas gede ini aku beli pertama karena harganya murah. Ini cuma 300 yen. Memang rezeki kali ya, 300 sampai 500 yen aku beli. Bisa dipakai untuk traveling, bisa dipakai untuk belanja juga gitu. Jadi aman. Sediakan kantong belanja. Pertama ya karena berbayar, plastik kan bayar. Kedua ya kita ngurang-ngurangi sampah plastik lah gitu. Nah, ya ketiga ya ini yang paling penting, jangan kalian belanja cuma 1-2 item, kalian tenteng-tenteng lagi-lagi, nanti kalian dikiranya nguntil gitu loh. Jadi bawa aja kantong belanja, dan ini kalian kantongi, gitu. Karena ingat, ini kampung orang, ya. Kita orang asing. Ya kayak mana kita tinggal di negara kita, kalau kita lihat orang asing kan agak curiga gitu, pasti ada gitu. Tips selanjutnya, yang kelima, itu kalau kita belanja, biasanya kan di belanjaan itu di produk itu di bawahnya ada keterangan kayak stiker atau kayak kertas gitu, ditulis harga. Udah. Nah, biasanya itu ditulis harganya ada besar gitu. Contoh telur. Ini telur. Kita lihat di rak telur. Harganya satu gini, ini isinya 10, ditulisnya gitu di angka besarnya itu 195 yen pokoknya. Ya, 195 yen. Kalian jangan fokus sama harga yang ditulis gede itu, 195 yen itu. Kenapa? Karena harga yang tertulis itu belum sama pajak. Karena di Jepang, zaman aku dulu 4-5 tahun yang lalu sih masih 8%, tapi dari 2000 berapa gitu udah naik 10%. Jadi bisa aja harga telur ini yang tadinya harganya 195 yen, setelah plus pajak 10%, harganya jadi 200 lebih. Takutnya
kita kan yang namanya tinggal di sini, kita kerja, ada yang namanya tanggal tua. Nah, tanggal tua kita itu belanja udah kita hitung-hitung nih, kurang lebih habisnya sekian, uang kita pas-pasan gitu. Takutnya karena plus pajak, loh kok kurang duitnya, menghindari itu. Makanya salah satu tips dari aku ya itu, kalau belanja usahakan duitnya jangan ngepas ya. Takutnya kalau ngepas, takutnya kurang, kita bingung mau minta tolong sama siapa gitu. Paling ya dikurangin itemnya gitu aja sih. Tapi aku alhamdulillah sampai detik ini belum pernah sih kejadian aku belanja kurang duit, ngurangin item, enggak. Karena aku selalu kalau belanja bagus bawa uang lebih gitu daripada kurang gitu loh. Nah, baru apa lagi ya? Tips selanjutnya tadi keranjang udah, harga udah, struk belanja udah, kantong belanja udah. Apa lagi? Kayaknya itu aja deh kalau belanja di Jepang. Sama iya sih, itu aja sih kayaknya. Mungkin teman-teman lain kalau ada tips atau pengalamannya tentang belanja di Jepang, boleh berbagi tips di kolom komentar. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar. Ya, karena siapa lagi yang bisa ngasih masukan, ngasih pengalamannya kalau nggak kita sesama kita gitu loh, berbagi pengalaman. Jadi teman-teman, kurang lebih kayak itu gitu aja videoku kali ini. Semoga ya sedikit ada manfaatnya buat teman-teman, jadikan pengalaman gitu kalau kita belanja-belanja di Jepang. Karena ingat, kita ini orang asing ya, kita orang asing, kita harus ikuti peraturan di sini, kita harus jaga etika di sini, norma di sini, kita hargai, kita hormati peraturan yang berlaku di Jepang. Jangan suka-suka kita. Ingat, kita numpang cari makan di kampung orang, gitu ya. Nggak usah sok-sok paten lah, nggak usah sok-sok paten. Yang biasa-biasa aja. Nggak, kalau kata bahasa teman-teman kuliahku dulu, hidup itu yang sederhana aja, nggak usah wow kali. Pokoknya mengalir aja. Walaupun kata Pak Komeng, mengalir boleh, tapi harus tetap menghindar gitu. Takutnya ada kuning-kuning, ya kita harus ngindar, jangan ngalir aja gitu. Ngalir tapi terarah, itu sih. Ya teman-teman, nanti takutnya kepanjangan videoku ini. Intinya yang mau aku sampaikan itu sih, karena sering gitu kejadian ya namanya kita orang asing dicurigai, dipelirak-pelirik gitu. Kok gini sini tingkah orang ini gitu. Kurang lebih itu aja sih teman-teman video kali ini. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman lain. Silahkan diskusi di kolom komentar. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, karena aku pun masih proses belajar. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sehat-sehat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.